Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensa Syaramadina Putra Kaisya, nomor absen 5 dari kelas 91. Di sini saya akan membuat video dakwah saya berjudulkan dengan berprasangka baik kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Sri selaku guru mata pelajaran agama saya, PAI, Pendidikan Agama Islam, dan teman-teman saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahannya rahmat serta nikmatnya kita semua masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa adanya kehalangan sedikit pun. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang saat ini dalam Islam. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang husnuzon. Kita semua tahu bahwa berprasangka baik itu sifat yang paling penting harus dimiliki oleh setiap umat manusia, terutama umat Islam juga ya. Tetapi apa sih prasangka baik itu? Prasangka baik adalah atau husnuzon sendiri adalah sikap netral dan cara pandang membuat melihat sesuatu itu secara positif. Dan lawan dari husnuzon yaitu seuzon. Yakni seuzon itu berprasangka yang sangat buruk kepada umat manusia dan juga kepada Allah. Jangan sampai kita itu berburuk sangka kepada orang lain hanya karena orang lain tersebut itu pernah melakukan kesalahan. Itu sungguh hal yang tidak dibenarkan oleh Islam ya gitu. Terus dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan larangan berprasangka buruk ya, yang artinya jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Oke, teman-teman, secara garis besar husnuzon itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada sesama manusia. Itu tidak dalam Islam saja, meskipun orangnya juga bukan seorang muslim atau yang beragama lain, itu kita juga harus husnuzon juga. Nah, husnuzon pada Allah dapat kita tunjukkan dengan sifat tawakal, sabar, ikhlas, dan menjalani hidup itu dengan ikhlas dalam menjalani hidup. Lalu ada juga husnuzon kepada diri kita sendiri, dapat kita tunjukkan itu dengan sikap percaya diri, lalu optimis, serta berpikir secara positif gitu, atau serta inisiatif gitu lah intinya ya. Lalu juga ada yang ketiga, yaitu sedangkan husnuzon yang sesama manusia itu kita tunjukkan dengan cara tersenyum, senang, berpikir positif juga, lalu sikap menghormati itu ada gitu, dan juga menghargai terutamanya. Nah, husnuzon kepada Allah, hal yang wajib kita lakukan. Kita harus berprasangka baik kepada Allah ketika Allah menetapkan suatu ketetapan kepada kita. Karena mungkin sesuatu yang baik menurut kita, namun belum juga baik menurut Allah. Adapun husnuzon kepada orang lain juga yang sangat penting untuk dilakukan, karena berbaik sangka kepada orang lain, maka pergaulan hidup sama manusia ataupun saudara muslim kita akan lebih harmonis gitu. Lalu maka kesimpulannya yang dapat kita ambil, kita harus berprasangka baik, karena dengan berprasangka baik kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat melimpah, dan akan dijauhkan dari penyakit hati seperti dendam, iri hati, ataupun yang lainnya. Nah, adapun jika sifat seuzon atau berprasangka buruk atau berburuk sangka masih melekat pada hati kita, mungkin teman-teman sendiri juga tidak menyadari bahwa itu
termasuk sifat suudzon. Maka segeralah kita untuk berusaha menjauhi dari sifat itu, karena jika sifat tersebut sudah melekat atau merajai kita, disitulah selamanya sebenarnya bujukan setan yang pada akhirnya akan menyesatkan kita dengan pikiran buruk kita. Oleh sebab itu, kita harus menjauhi sifat-sifat buruk sangka terhadap siapapun, terutama kepada orang lain, saudara muslim kita atau orang yang berbeda agama dengan kita, juga kepada diri kita, apalagi pada Allah. Nah, karena dengan kita berprasangka baik terhadap siapapun, kita memperoleh hikmah serta manfaatnya. Antara lain, kehidupan rohani yang tentram, tenang, tanpa dibayangi rasa takut, was-was. Lalu semua takdir dianggap dengan baik dan rendah hati, dan selalu mengevaluasi diri sendiri serta menahan diri untuk memberikan reaksi seperti masalah yang timbul dan yang terjadi. Sekian pidato dari saya. Jika terdapat input atau kata-kata yang kurang berkenan untuk didengar atau diresapi oleh teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang sudah saya sampaikan tadi membawa manfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.